بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia. التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Happiness and more to all the people, open up your door, Islam and joy. Let them soar, let them soar. Rahmat dan kurangnya rasa takut kami pada ayat-ayat tentang siksaan. Maka ampunilah ya Allah dosa-dosa kami dan catatlah kami bersama para syuhada Allah mati kami. أهلا رمضان أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. Bahasa Al-Quran. Dan cintailah surga karena di dalam surga adalah bahasa Al-Quran. Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا bulan Ramadan tahun ini. Oh, saya nggak bisa ikut inian, tapi saya ikut Zoom, ngurusin cucu, jadi ngajinya di rumah. Kesan udah, ngurusin cucu ini. Tahun ini sibuk ya? Insya Allah sibuk sama cucu. Tapi Al-Quran juga nggak kita tinggalkan, tetap. Sembari jagain, sembari baca Quran, kan? Ya, alhamdulillah padat merayap. Ya biasalah baca Quran, kajian Qurannya, menghafal, menulis Quran, terus baca hadis tiap hari, baca Asmaul Husna, jadi dijadwal di Targetnya banyak ya? target nih. Target tercapai? Sebagian tercapai, sebagiannya neraka. Kalau lah? Enggak insya Allah nggak lelah. Kan masuk surga nggak lelah. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah ya ada kemajuan sedikit untuk membaca Al-Qur'annya, udah tambah banyak jusnya, tambah meleknya, soalnya biasanya biasa-biasa aja gitu. Per
baikin lagi membaca Al-Qur'annya, gitu aja. Jadi kira-kira yang tanggal sama itu penting nggak? Penting, soalnya kan salah benernya kita membaca, ada yang membenarkan atau menyalahkan, jadi kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Diri yang ternoda terisak di dalam doa, memohon maghfirah dalam zikir dan ibadah. Di ambang senja kini ku terjaga, kau genggam tanganku ke alam makna. Syahdu wajahmu tersenyum di balik mega, menyapa penuh cinta ke dalam jiwa. Syahdu wajahmu tersenyum di balik mega, menyapa penuh cinta ke dalam jiwa. Diri yang ternoda terisak di dalam doa, memohon maghfirah dalam zikir dan ibadah. Di ambang senja kini ku terjaga, kau genggam tanganku ke alam makna. Paling berkesan, kita udah mulai lagi nih bisa tadarus, walaupun online-nya masih, tapi offline-nya dari satu minggu tuh sekali, dan sudah mulai lagi bisa bersama lagi tatap muka begitu. Yang spesial tahun ini di keluarga Ramadannya apa? Di keluarga ya alhamdulillah, selama ini terus anak-anak saya memimpin jadi imamnya, jadi sampai ke cucu-cucu gitu. Jadi alhamdulillah tiap hari tarawih sama anak, mantu dan cucu, alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, tahun ini Mubadifah terutama tadarusnya alhamdulillah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pada hari ini tiba saatnya kita khataman bersama di Gaharu 210, dan alhamdulillah perkembangan dari umi-umi Mubadifah ya alhamdulillah cukup bergairah, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, terutama dalam hal membaca Al-Quran dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah tahun ini lebih baik, dan insya Allah ke depan setelah Ramadan ini kita berprogram lagi tentang peningkatan baca Al-Quran sampai kepada tingkat membaca Al-Huda. Apa itu? Nah, selama ini kan kita hanya baru membaca sebatas kitab, belum membaca Al-Quran. Yang dimaksud membaca Al-Quran ini kita harus tingkatkan sebagai Hafizul Quran atau Hamilul Quran, program menghafal Al-Quran, sebagai bekal syafaat nanti di hari akhirat insya Allah. Mubadifah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bahasa semua orang-orang surga wajib, bahkan harus berbahasa Al-Quran. Artinya
kita memposisikan diri, kita apakah termasuk orang yang bisa baca Al-Quran atau belum. Padahal namanya sih sudah tercatat di dalam surga. Gara-gara belum bisa baca Al-Quran, ya tertahan dulu di luar sono, khusus sekali dengan malaikat supaya Al-Qurannya itu dibaca dengan baik. Itu kenapa begitu jadi perhatian jadi Itu simulasi bulan puasa. iya. Simulasi sebelum puasa. Tapi untuk semua itu ada peringatan Rasulullah di awal-awal Ramadan itu yang menyebabkan semua amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, baca Quran kah, sholat tahajud kah, sholat duha kah, dan semua amal-amal ibadah, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu supaya Allah tidak akan menerima apapun ibadah yang dilakukan oleh umatmu, seperti tadi baca Quran, salat tahajud, sedekah, puasa dan sebagainya, selama dia belum menyelesaikan 3 persoalan. 3 hal yang menyebabkan semuanya tidak berarti di mata Allah. Mestinya ini disampaikan di awal Ramadan, tapi kalaupun sudah disampaikan, ini hanya pengalaman saja. Jadi sebelum masuk Ramadan, sehari sebelum masuk Ramadan 29 Sya'ban itu, kita sudah selesai dulu hubungan kita sesama manusia, terutama kepada 3 orang ini. Iya, yaitu yang pertama, seorang anak dia harus menyelesaikan dulu hubungannya dengan orang tuanya. Ini ridhonya, ridho Allah, ridho Allah, itu bergantung. Kita baca Quran, kita ibadah mengharap ridho Allah. Kata Allah, ridhoku ada pada ridho orang tua. Itu. Jadi meskipun kita tadi sudah melaksanakan semua ibadah yang dianjurkan dalam Islam, gara-gara satu belum mendapat ridho orang tuanya, belum mendapatkan ampunan dari orang tuanya, maka semuanya itu terpending. Asal sekali kalau kita mengatakan tidak diterima, tapi istilah abang itu dipending dulu sampai dia menyelesaikan. Itu ibu. Kalau ada masalah aja bang. Hah? Minta maaf itu kalau ada masalah pak, kalau harus ada masalah deh sama. Saya mau bulan puasa kan? Iya. Sebelum mau puasa. Tapi kalau tidak, apa nggak apa-apa. Kan saya misalnya nggak ada masalah nih sama orang tua, nggak perlu kan bang, pas mau puasa nih. Assalamualaikum bapak, aku minta maaf. Iya. Gimana? Ya, tapi ada hal-hal yang tidak diketahui ya, hubungan kita dengan orang tua itu apakah dosa lewat hati saja di pikiran kita, itu pak. Yang pasti harus, iya harus minta maaf. Jangan merasa nggak ada masalah. Harus kan maksudnya? Iya. Saya maksudnya apa harus dinyatakan apa? Ya dengan hubungan silaturahmi Iya, baik aja kan? Iya dong, kan kita mau mendengar, ya nak, aku maafkan ya nak, nah, gitu. Iya, iya, harus dikata-katain, diucapkan gitu, supaya jelas. Ya nak, ya sehat-sehat ya nak. Masuk bulan puasa doakan bapak, Kalau aku ibu. belum, berarti sekarang boleh ya? Ya sekarang makanya sebelum, karena kalau belum ya dipending aja. Abis aku pikir kan dia baik-baik aja. Iya, juga perasaan cemburu itu. Nah, Siap. jadi harus selesaikan dulu. Itu pertama pada orang tua. Ridho Allah, ridho walidah. Ya. Ibaratnya Allah sudah memberi ridho yang sudah siap nih. Nah, tapi tunggu dulu apa namanya kejelasannya dengan hubungan kita dengan orang tua. Nah kalau orang tua kita sudah almarhum, ya itu Rabbi firli wal walidayya wal qanuna. Itu salah satu cara melepaskan kesalahan kita terhadap orang tua dan orang tua yang sudah mendahului. Jadi begitu kata mereka kita, jangan engkau terlibat amal ibadahnya selama di dalam bulan Ramadan itu
sebelum dia minta maaf, mohon ridho kepada orang tua. Yang kedua, kata malaikat juga, sampaikan kepada umatmu. Dan yang pertama tadi itu kata Rasulullah, amin, diaminkan oleh Rasulullah. Allah, betapa apanya doa itu. Yang kedua, jangan engkau menerima amal ibadah umatmu, apapun namanya amal ibadahnya, yang kadang-kadang pahalanya itu sebesar gunung Uhud, ya, bahkan sudah pahalanya itu harus masuk surga, gara-gara seorang suami, seorang istri belum minta ridho suami. Nah itu dia. Nah, itu dia nih. Itu dia. Ayo yang pada punya suami. Iya, yang punya suami, Yang punya istri di rumah. Ayah, aku mau ridhomu ya atas kesalahan, baiklah disengaja atau tidak sengaja. Jangan gara-gara gengsi semuanya terbengkalai dan kita harapkan. Malu. Iya, gengsi. Oh, malu mah gengsi, Pak. Ya, karena sepupu lah di situ malu gengsi. Kalau malu pakai Nah, gitu bener-bener nah gitu. Iya bener. Nah, itu harus diselesaikan ya. Dan malu-malu. Bahkan ada seorang wanita soleh begini, itu sehari-harinya dia tidak akan pernah mau tidur sebelum mendengarkan kata suaminya, aku ridho kepadamu. Masya Allah. Ditunggu sama atau Badani banget gitu. Bang Akib, ibu apa Umi Aminah gitu nggak? Umi Aminah Minta ridho kalau mau tidur gitu. mau tidur nggak pernah. Langsung aja abang aku ridho gitu ya. Udah, Bang Akil udah pindah ke ridho. Umi Aminah tuh begini aja. Sampai Ya. rumah tahu-tahu. Abang kemana sih? Kok di atas melulu? Rumah itu tinggal berdua nih. Tinggal berdua. Di atas apa Di atas nih? satu di bawah. Oh, maksudnya turun ke bawah ya. Pokoknya enjoy aja gitu. Nah, jadi dalam bentuk begitu. Saya berikan di atas daripada yang bawah. Nah, tapi ini walaupun kedengarannya enteng, tapi sangat berat karena akibatnya. Gitu. Ya. Di sini banyakkan ya maksud saya mau bilang begitu tadi, tapi mencari bahasa yang enak. Ya, di sini 90% kali. Bahasa Qurannya itu apa? Irmalah ya? Irmalah kan? Abang, Armalah. Hah? Armalah. Baru agak lama. Badani mana badani? Iya, 70-30. Suaminya mana? Suaminya di absen. Nah, kan abang suaminya kemarin belum dilepas. Irmalah. Bang, kalau bahasa Qurannya itu Bang, Armalah, Irmalah. Iya itu yang nggak punya suami. Janda yang tidak punya suami itu malam ini. Emang ada janda yang punya suami? Janda itu ya gak punya suami, Bang. Kalau gadis yang nggak punya suami banyak. Iya Irmalah, surat itu At-Tolak kan ada tuh. Itu masuk Ustazah itu. Irmalah itu artinya janda. Iya. Bahasa Arab. Kan abang tadi lagi nyari istilah kan katanya nggak Iya. enak mau ngomongnya. Ya itu bahasa Qurannya. Jalan Nirmala. Oh, iya. Itu dah. Malah. Malah yang cantik. Kita selesaikan malam ini. Kita selesaikan malam ini. Bagi yang punya suami, nah, kita selesaikan malam ini. Bang, tadi saya pulang dari rumah duka, ada kisah begini. Saya takut gara-gara itu kita menjadi tertolak semua amal ibadah. Jadi kalau kita mau ada rasa takut di bulan ini, takutlah kalau seluruh amal ibadah kita tuh ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan takut tidak buka puasa, bukan takut tidak apa korma apa tidak, bukan itu yang harus ditakut.
Yang ditakuti, takutlah kalau amal ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara tidak minta maaf pada suami. Nanti habis dari sini pada minta maaf bang, ntar malam habis tuh sama suaminya. Tapi Iya. kata suaminya, Iya. lu buka apaan tadi? Suami saya langsung waket gini bang. Minum apa tadi di Iya. Gaharu? Langsung pingsan kali kalau saya minta maaf sama suami saya bang. Iya. Itu tadi Tapi kan kenapa gitu? tapi kadang-kadang kita bilang begini, suami yang mana dulu dong. Nah, itu nggak ada syaratnya. Meskipun suami kita itu istilahnya tidak puasa hari ini, kita tetap harus minta maaf. Nggak ada kaitannya dia tidak puasa. Meskipun lagi main. Kalau suami Apa kita misalnya tidak minta puasa, amplop, itu minta hubungan amplop. dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tapi kewajiban seorang istri adalah minta maaf kepada suami. Kata hadis, seandainya ada yang bisa diibadahi, disembah selain daripada Allah, maka aku suruh istri itu menyembah suami. Tinggi sekali kedudukan suami. Aku tuh waktu Bang Ida mau meninggal. Hah? Walaupun Mau jangan. meninggal tuh dia. Tapi Contohnya Asia sama Fir'aun, kurang apa dengan Fir'aun? Tapi Asia menjaga hubungannya pada suaminya itu karena Semaksiat apapun juga kita harus minta maaf ya. iya, tidak Harus saja dia sama. pejamkan matanya melihat apa suaminya. Diamkan matanya terus kayak kepala orang lagi. Maksudnya jangan cari tahu, jangan cari tahu. Diamkan matanya Maksudnya jangan mencari tahu. Nah, biar Allah yang memberikan yang terbaik. Misalnya dia makan tiba-tiba menjadi ahli ibadah. Oh sayang istri sama. Begitulah. Harus ditelan itu kalau terasa berat, terasa pahit. Tolong. Karena itu hadis Rasulullah. Ya, obat jadi kamu. Itu keutamaan ya bang. Ya. Istri itu keutamaan minta maaf suami, nggak ada suami minta maaf istri itu nggak ada. Nah ini dia cari-cari ya. Enggak, aku nanya aja. Ya ada deh. Ya ada lah, sebagai seseorang kan wajib meminta maaf. Jadi malah kalau misalnya suami yang minta maaf kepada istrinya, itu pahalanya 2 kali lipat. Apa kita mau bikin status Ini jadi kalau Hah? mobil tadi sisa Bukan logikanya tapi Gambar-gambarnya itu istilahnya dia tidak Iya nggak apa-apa, ini kan dia keluarga. tidak diminta minta maaf kepada istri, tapi dia Ya udah melakukan nggak apa-apa sih karena menghargai uang orang. menghendaki saking biar dia tahu Allah. belum Itu 2 kali. Kalau itu buat Sama dengan di Al-Quran. Seorang istri Nabi istilahnya yang melakukan kesalahan di luar sana itu 2 kali lipat azabnya karena dia istri Nabi. Itu kan bisa menjadi apa namanya Istri Ustadz juga ya. alasan untuk memberi fatwa kata Ustaz tadi. Itu penting sekali. Nah, terhadap seorang anak kepada ibu itu sangat penting. Seandainya ada yang bisa Minta maaf itu penting bukan yang Padahal itu diduluin sama Kalau yang penting minta maaf cuma salaman doang, asal ya. hatinya enggak. udah diduluin ya bang, udah diduluin. Benar gitu. Begitu juga bukan seorang anak, dia harus minta maaf kepada seandainya ada Tuhan yang bisa disembah selain daripada Allah, maka aku suruh anak itu menyembah ibunya. Aku bersujud. Jadi kedudukan ibu dari Allah itu kedua, kedudukan suami dari Allah itu yang kedua juga tinggi sekali. Iya. Pertanyaannya kan sekarang banyak suami tak pada takut sama istri. Istri ikatan Kayaknya suami bagusan takut istri. memberi atau bagusan meminta. beri dong. Kebanyakan orang meminta maaf, dia kan minta, tapi kata ini mendingan memberi atau minta bagusan yang mana? Ya udah sebelum diminta kita maafin aja. Memberi. Mendingan memberi kan, jadi bahasa tadi kita bilang nggak apa-apa memang pada maafin sebelum lahir, bagaimana?
memberi gitu, bukan hak kita untuk meminta. Kita sudah memaafkan sebelum lahir kita udah maafin. Masalah aslinya di antara kita itu nggak ada jaminan untuk hari ini nggak berbuat dosa, apalagi dalam rumah tangga itu ya. Ada. Pokoknya ceritanya sebelum Ramadan harus melakukan kebijakan. Jadi tidak ada alasan. Jadi minta maaf itu penting, bukan yang penting minta maaf. Memberi maaf itu penting, bukan yang penting memberi maaf. Artinya total, seluruhnya selesai. Kalau di Ketika dalam sudah minta maaf dan dimaafkan, rasakan uangnya surga dari situ. Rasakan kebahagiaan rumah tangga dari situ. Bang, kenapa kalau di dalam Al-Quran tuh adanya disuruhnya selalu memberikan maaf ya? Kalau untuk minta maaf kayaknya ayatnya yang mana ya? Minta maaf. Enggak, kalau di Tapi sebetulnya lebih susah ini loh. Memang sih dua-duanya lebih susah mana, memaafkan atau meminta maaf? itu kata Pak Budi bergantung. Iya. Tapi kadang orang lebih gengsi untuk minta maaf ya. Ya. Karena orang jarang ngasih memberi maaf. Tapi yang disuruh tuh ditekankan memaafkan gitu. Apa di dalam itu saling memaafkan itu aliatasafa apa? Waswahu. Wal yafu wal yasfahu. Wal yasfahu. Itu saling bermusafah itu maksudnya Iya. sama-sama saling. Wal yafu wal yasfahu ala tuhibuna. Jadi bukan saja Ayaghfirullahu lakum wallahu jadi ghafurur. bedanya istighfar sama memaafkan. Mengampuni sama memaafkan itu beda. 32 ya. Terus Yang diharapkan itu memaafkan. Kalau mengampuni masih ada bekasnya. Masih ada bekas. Kesalahan dia itu masih suka diingat-ingat. Itu baru mengampuni. Saya sudah nggak usah saya ketemu kan, saya maafkan aja. Nah itu berarti kan masih ada. Iya, tapi kalau kita sudah bilang saya maafkan, oh itu sudah terhapus. Muncul lagi, oh berarti malam minta maaf. maafkan, aku sudah maafkan, sudah selesai. Nggak ada lagi yang kita ingat-ingat pokoknya kembali nol, seperti pengantin baru, nol. wa idza maghadibuhum Iya. wa idza maghadibuhum yaghfirun. Ampuni, kalau ampuni itu ghafarah. Kalau maafkan afwan kata Al-Qur'an. Di ayat Al-Baqarah terakhir kan ampuni kami, maafkan kami. Apa bedanya ampuni dan maafkan? Itu tadi kalau Ghafaro dan kalau ampuni kami Wa'fu maksudnya saya maafkan, saya sudah ampuni, tapi masih ada perhitungannya kalau nanti masih ada kaitannya dengan yang lain. Itu bisa, artinya belum syarat masuk ke dalam surga secara bighairi hisab. Jadi kalau diampuni itu masih ada apa namanya melalui hisaban. Karena kalau ampuni itu masih bolak-balik. masih suka kadang-kadang masih ingat gitu Ya Bang. masih ingat, masih muncul. Belum terhapus semua. Di dalam Al-Quran begitu. Cara bagaimana ampunan itu meningkat menjadi kualitasnya menjadi maaf. Kata Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghaidha wal 'aafina 'anil nas wal 'aafina, memaafkan 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang menariknya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, untuk menentukan bahwa maafnya itu sudah diterima atau memaafkan, buktikan dengan yuhibbul muhsinin, ikuti dengan perbuatan baik. Besok misalnya bikin sayur asem, tadinya kita nggak pernah ngasih, wah ini berbuat baik. Nah itu lama-lama itu menghilangkan rasa apa itu. Berarti belajar Harus lihat kan kita sering mempertimbangkan kesalahannya itu. Masa
kesalahannya kan? Kesalahannya itu bisa diampuni nggak? Bisa diapakan? Nggak begitu. Mana kalau kita ampuni kesalahan Jokowi misalnya, diampuni nggak? Mungkin nggak bisa Jokowi. Aku udah mau minta maaf ntar sama Jokowi. Jadi bisa diampuni, bisa dimaafkan, tapi hukumnya berproses aja begitu. Itu nggak kena bulan puasa. Iya itu tadi. Terus yang ketiga itu menjadi halangan pahala ibadah kita juga, yaitu dengan tetangga kita. Neighbors. Tetangga bahasa intinya apa ya? Jidan ya? Jidan. Oh iya. Iya. Maka kata Rasulullah itu salah satu kebahagiaan hidup di dunia itu kalau tidak ada permasalahan dengan tetangga lingkungan kita. Iya. Punya tetangga itu dia kalau ke masjid pasti melewati saudaranya yang dia benci. Pulang dari masjid pasti dia lewati juga. Wah, hatinya itu mangkal dan habis sholat dia lagi. Ya, Masya Allah. Itu apa membatin? Kayaknya ada mungkin kata-katanya, padahal itu suka adik itu. Itu disuruh sama Allahnya di surah 4237 bang. Iya, kaitannya dengan. Ya itu. Kalau lagi Gara-gara itu segera memberi. tidak pernah datang ke masjid lagi. Jadi al-hasadu ya'kulul hasana kama ya'kulul narosa. Jadi kedengkian itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan jerami kayu bakar. Coba lihat api itu kalau membakar kayu bakar habis nggak? Asap itu dipelihara tahunan, sampai keturunan, masya Allah, nggak selesai itu. Nah, ya bagaimana? Nah, kata kuncinya supaya kita memaksakan diri mau minta maaf dan memaafkan, bahwa kepentingan kita sebenarnya adalah bagaimana mendapatkan ampunan Allah, bagaimana mendapatkan maafnya Allah. Itu kunci, ya kan? Itu kan yang kita harap semuanya, ampunan Allah. Itu kan kita harap rahmat Allah. Itu yang kita harap. Jadi artinya kalau kita tidak mau memaafkan, itu sama juga kita tidak mau mendapatkan maafnya Allah. Kalau tidak mau menyayangi sesama manusia, maka itu artinya kita tidak mau kasih sayang Allah sebenarnya. Jadi apa artinya semua yang kita lakukan kebaikan-kebaikan ini kalau kita tidak mengharapkan semua itu? Maka di bulan Ramadan ini 3 hal yang paling mahal itu adalah rahmat Allah, maghfirah Allah, dan hukum. Itu lebih dari segala-galanya. Lebih dari segala-galanya. Karena menyangkut keselamatan kita dunia dan di kan kemarin surat 24 ayatnya jelas itu kan. apa Ya itu yang wal yafu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kamu yang suka? Kamu mencintai Allah, memaafkan kamu. Ya, apa kan? Maafkanlah lapang dada gitu kan. Ya. Apakah kamu tidak suka aku ampuni? Masya Allah. Jadi artinya barter dengan ampunan Allah. Benar. Iya. Kalau kita ada memaafkan, ayatnya. ada ya Iya. 24:32. Yang kita hafalin. Iya. 24:32. Surat An-Nur ayat berapa itu? 32. Catat 32. Malah ya tadi udah Iya. Padahal kuncinya tuh udah jelas banget ya, kita barter ya. Kalau kita maafin orang, Allah maafin kita gitu. Iya. Kan yang kita cari ampunan Allah. Iya betul. Itu Makanya rumusnya nggak ada istilahnya itu luar biasa. menahan. Harus mau, dipaksakan harus mau. Itu kan Bang yang surat berapa tuh? Itu kan Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Kalau kita memang itu diri sendiri kata Allah gitu kan. Jadi kalau kita berbuat baik ya
Yang di surat 4237-nya itu. Ya. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Tuh. Coba lagi marah malah suruh memberi maaf. Iya. Pokoknya contoh lah, udah nggak ada lagi yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu dilempar kotoran, ya, diludahi, di apa? Kok dia datangi waktu dia sakit? Mirip sifatnya apa namanya, Anies Baswedan gitu. Masya Allah. Ya, orang-orang yang mencari mati, apa itu menjelang wafatnya itu dia datang itu menyelesaikan persoalan rumah sakit apa segala macam, dan dia gotong. Ya Allah. Prabowo yang minta maaf, sorry ya. Ya, sorry ya. Itu. Jadi ada contoh-contoh ya. Ya itu makasih tadi ayat itu. Jadi kadang ya, memang konsep Quran dengan konsep manusia itu berbanding terbalik, Bang. Kalau kita kan yang maunya yang bikin kita marah dong, yang minta maaf, ya kan? Tapi Quran bilang kalau lagi marah segera memberi maaf. Karena apa itu maksudnya supaya hawa nafsu dan kita langsung turun. Nah, iya, jadi emosinya Qalbun salim. Nah, setelah selesai itu barulah berlaku kata motto kita itu membaca Al-Quran itu penting. Bukan yang penting membaca Al-Quran. Coba ulangi, bagus. Membaca Al-Quran itu penting. Bukan yang penting membaca Al-Quran. Coba ulangi. Iya, bagus. Kan fokus, Bang. Bagus. Coba Bunila. Ya, coba baca itu. Membaca Al-Quran itu penting, bukan yang penting membaca Al-Quran. Yang baca Quran itu penting, bukan yang penting baca Quran. Salah. Dengerin. Membaca Al-Quran gitu, Bang. Ya, makanya didengerin. Membaca Al-Quran itu penting. Baca Quran itu penting. Membaca Al-Quran. Bukan yang penting Membaca Quran. Pokoknya gitu loh, Bang. Ulangi, bisa supaya nanti membaca Quran itu penting, ya kan? Bukan yang penting membaca Quran. Iya, benar. Ya, bukan yang penting membaca Al-Quran. Oh, membaca. Aku cuma gara-gara baca. Membaca dan Al-Quran kurang al-nya. Oh, membaca Al-Quran. Itu penting. Bukan yang penting. Ketawamu itu yang membuat buyar sebenarnya. Membaca Quran itu penting, bukan yang penting membaca Al-Quran. Iya. Begitulah, Bang. Iya. Nah, ada beberapa hal kenapa Al-Quran itu membaca Al-Quran itu penting. Satu, Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita. Akan menjadi syafaat di dunia dan di akhirat. Seperti abang bilang tadi, ketika semua mengharapkan syafaat harus dengan izin Allah. Beda dengan Al-Quran, dia bisa langsung tampil memberi syafaat tanpa izin Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalam Allah, ngapain kata-kata Allah langsung. Sampai syafaat dari para nabi harus melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran langsung. Tapi yang dimaksud di sini adalah Al-Quran yang kita bawa yang ada di dalam hati. Apakah ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafal? Misalnya Al-Fatihah bisa tampil di depan kita bersyafaat. Uluhu tampil depan kita. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bagian dari darah daging kita, udah di dalam diri kita bersama dengan diri. Tapi kalau kita tadarus itu istilahnya baru membaca kitab, baru membaca tulisan kitab.
itu harus berhitung-hitung nilainya. Tadi kan ada semua itu manfaat dari semua huruf ya, dari alif sampai ya, ada makna-maknanya semua. Tapi tidak bermakna syafaat itu. Yang beri syafaat. Tinggal berapa menit? Masih lama? Masih 1 jam, Bang. Tanya jawab. Nah, bagus. Hari lahir Ramadan kan insya Allah kita lakukan 10 hari. Iya. Iya, tahu malah diginiin. Kasihan banget teman. Masya Allah. 10 hari terakhir itu kan malam-malam ganjil itu insya Allah ada Lailatul Qadar. Nah, yang jadi pertanyaan aku, permulaan Ramadan kan ada 2 nih, ada satu Muhammadiyah, ada satu pemerintah. Iya. Nah kita tuh ikutin hitungannya yang mana, supaya kita ganjil genapnya itu. Jadi Muhammadiyah ganjil ini genap. Dulu terakhir ya, yang itu. Setelah itu kan kalau misalnya ganjil genap dikerjain aja karena nggak usah diri itu karena memang nggak tahu dari ganjil ini, jadi kita nggak usah gitu jam. Kan perbedaannya tadi kan kita anggap aja udah pokoknya 10 hari terakhir itu memang mau ganjil mau genap kita jalanin aja karena kan dia nggak tahu di mana ganjilnya genapnya gitu kan, kerjain aja gitu. Karena kalau hitung-hitung ganjil genap tahunya pas dia genap itu menurut yang Muhammadiyah itu udah terjadi kan kita masih genap nih. Nah jadi kalau menurut aku sih udah masuk 10 ya udah kerjanya 10 itu dengan benar karena kita nggak tahu di mana. Ya gitu. Tapi yang pasti aja dah. Kita tidak terjebak dengan istilah ganjilnya dan genapnya. Kita harus melakukan qiyamul lail, dalam hal ini tarawih, itu harus mulai dari pertama sampai selesai. Nah itu dipastikan mau ganjil kek mau genap. Karena juga begitu pendapatnya itu. Lailatul Qadar itu kan Rasulullah di zaman Rasulullah seperti itu. Nah, tapi dalam riwayat yang lain terkadang juga mulai dari 10 pertama, 10 kedua. Tidak selalu. Saatnya Quran turun. Jadi artinya mari kita mengambil satu keputusan yang memastikan bahwa lakukanlah sholat tarawih itu setiap malam. Tidak boleh ada jeda. Begitu dia jeda sekali udah batal. Sama dengan orang minum obat TBC itu kan sekali dia tidak minum harus diulang lagi. Begitu. Karena dia satu rantai begitu. Putus rantai ketiga, ya gimana nyambungnya? Iya, parah. Di antara kita ada nggak yang satu malam tidak terawih? Kalau ada, itu kodok cepat. Soalnya udah pada menopause semua. Iya, mana tahu ketiduran, ketiduran apa segala macam. Nah, jadi ada jalan keluarnya yang belum kodok di bulan Ramadan. Apa? Kodok Nih dia nggak terawih dulu. Nggak pernah terawih nih. Nanti nggak pernah terawih. Alhamdulillah ya Allah, semoga doa di Juni ya dikabulkan. Karena kodoknya tuh pada saat kita di bulan Ramadan ini. Iya. Nah ini Langsung. maksud aku kan kalau kita terawihnya kan udah selawatnya misalnya. Nah, misalnya udah selesai malam ini 17 terawihnya. Karena kita ketinggalan tadi 10-nya, habis itu lanjutkan lagi. Hah, 1 hari itu? Tapi kodokan. Hah? Iya. Misalkan enggak 11 nih, kemarin belum misalnya. Jadi di 2 kali. Jadi terawihnya 2 kali. Maksudnya Mana 3 malam? selama dalam bulan Ramadan ini. Itu kunjungan Maksudnya selama di bulan Ramadan ini kalau nggak bisa langsung, Iya. ya nanti. Tapi tetap kerjaan
bisa ya bang. Tapi Boleh misalnya terawih itu juga sudah diorganisasi. Iya. Bang, Iya. itu kan sholat sunnah nggak wajib kali bang. Iya, itu dia sekarang ada solusi-solusi yang kita dengar berdasarkan kitab juga, berdasarkan apapun. Bahkan sholat-sholat yang kita tinggal ratusan tahun, puluhan tahun itu masih bisa difollow. Kenapa? Karena satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu tercatat namanya di dalam neraka. Satu sholat ini setelah balik, dia pernah tidak sholat sekali dengan sengaja karena dia sudah balik, tahu kan? Sekali itu dia tidak itu, maka dalam hadis itu saya dikirimin dari Madinah langsung hadisnya itu. Ini hadisnya bang, orang yang meninggalkan sholat satu kali dengan sengaja itu dicatat namanya di dalam. Jelas itu. Satu. Nah, makanya kemarin di tempat pengajian kita itu tanya orang-orang tua semua, coba ingat aja, saya ingat nih sudah berapa tahun dulu tidak pernah sholat. Waduh bangga tadi. Setelah dihitung 15 tahun kagak sholat. Dihitunglah 15 kali 5 kali. Wah, setelah ketemu itu hitungannya habis 15.000 rakaat. 15 kali 5 kali 360. Nah, tuh. Itu satu tahun. Ada tahun lagi. Bayar fidyah aja lah. Kali 365. Dia sholat. Iya. Makanya Jadi, gara-gara ada hadis ini, maka orang-orang yang umroh mengambil kesempatan itu supaya dia mendapatkan 40 hari arba'in di Madinah. Padahal dia kan dia 40 waktu. Padahal di Madinah kan dia cuma 3 hari. Nah, dia karena kodo-kodo itu tadi dia cukupkan 40 waktu. Dia bayar semua tunai. Jadi dia artinya tetap mendapatkan 40 waktu di Madinah meskipun 3 hari. Kan kalau umrahnya kan harus 5 hari. 8 hari. 8 hari. Berapa sih sekarang Bapak? Lewat 5. Jadi itu mumpung masih Ramadan ini belum selesai. Supaya kita selesai pro Allah itu selesai. Dan soal yang tetangga tadi, minta maaf ke tetangga itu, apalagi saudara yang paling apa ini? Kalau tetangga kali karena biasa, saudara itu orang nggak boleh ada kebencian. Saudaranya tetangganya bang, saudara tinggalnya dekat, Iya, jadi dia tetangga juga, saudara juga. Di blok A Iya betul, satu keluarga. dia pas Kan kalau Betawi kan kumpul bang. saya marah tuh. Tapi saya puasa gitu. Tapi saya juga antara dia yang salah gitu. Tapi saya nggak tenang gitu. Karena kan udah tahu bahwa kita kan nggak diterima kalau kita masih ada masalah gitu kan. Tahu lagi. Gelisah saya dulu gitu kan. Terus tapi pas malam-malam saya pikir biarlah kita mengalah, kita harus dapetin ininya kan. Itulah wanhar. Iya, terus makanya saya WA mau baca bicara. Berkurang Iya, iya. untuk Allah. Kita itu kan egonya sih. Jadi artinya Itulah dulu Lailatul Qadar kayak gitu kan, karena kan dia Jadi yang sebelum salah. Quran tuh. Kita nggak apa-apa, tapi saya memang tahu kalau kita misalnya berpuasa ini nggak ada makan sama orang, Iya. kan jadi nggak diterima puasa kita. Sayang kan gara-gara itu kan. Jadi saya pikir ya udah kita yang mengalah aja untuk Alhamdulillah, Mengalah itu untuk ada Allah. contoh bagus dari Budian. Itu namanya udah Lailatul Qadar kayak gitu bang. Revolusi. Udah sesuai ukurannya. Tapi sebenarnya bisa melambatin di dalam hati kita gitu, melambatin. Karena kan kita tahu dia salah, tapi dia cuek aja. Tapi Iya, itu yang Sementara terjadi. kita kan tapi kita sendiri kan gengsi juga. Iya.
kalau saya ngikutin keinginan saya begitu, saya kan jadi kalah. Artinya untuk puasa kita nggak diterima kan? Ya, akhirnya. Ingat ayat tadi 4237. Iya. Ketika marah segera memberi. Betul, iya. Ya, pokoknya kita tidak mau tahu orang itu memaafkan kita atau tidak, tapi kita Itulah yang dibilang Al-Quran menjadi obat seperti itu. obat. Syifa itu kayak gitu. Bisa. Jadi kalau udah ingat ayatnya, oh ya gini, tenang. Jadi itu kan jadi obat. Kita nanti kitanya rugi kan? Iya, syifa. Gimana sih kalau nggak dapat rahmat Allah? Bagaimana kalau nggak dapat ampunan? Jangan dia kesalahannya orang itu kita dia sama Allah. Iya. Abang pernah bilang juga, esensi hubungan kita itu kita hanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ayat-ayat Allah, kalam Allah terhadap kita, teguran Allah kepada kita, marahnya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita. Misalnya, abang nih di sini, saya mau tahu, insya Allah orang-orang yang sayang sama abang, itu juga sebaliknya. Kenapa? Hubungan kita kepada Allah. Jadi ayat-ayat yang berjalan, Al-Quran yang berjalan. Jadi di antara kita bisa dirasakan itu sedang bagi-bagi kedekatannya, cerianya, bahagianya, kalau ketemu itu sudah alamat-alamat insya Allah Allah akan memberikan kasih sayang. Masih lama ya? Pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah kapankah? Kalau tidak ada pertanyaan dilanjutkan lagi. Al-Quran itu penting, membaca Al-Quran itu penting, bukan penting membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu bisa menjadi begini. Al-Quran hujjatul laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, artinya menjadi teman, menjadi pembela kita, aw 'alaika, atau menjadi musuh. Celaka. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi musuh bagi kita dan bisa juga menjadi teman pembela. Itu pembelaannya itu mulai berlaku di alam kubur. Berarti jadi hamim ya. Hamim itu kan artinya ada dua tuh ya Bang. Hamim kan ada artinya teman setia, satu lagi azab yang pedih. Iya betul. Hamim. Jadi bisa menjadi Al-Quran itu. Ketika di dalam kubur datanglah malaikat Munkar Nakir akan melakukan interogasi. Tiba-tiba keluar menampakkan diri sebagai seorang pemuda tampan, membackup si mayit ini. Jadi berkatalah laki-laki ini, siapa yang anda ini berdua Munkar Nakir? Siapa? Saya adalah Munkar Nakir yang diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada setiap orang. Jadi kata pemuda itu, tunggu dulu. Orang yang akan engkau tanya ini adalah orang-orang yang aku harus jaga. Aku adalah Al-Quran yang dibacanya sewaktu masih dunia. Jadi Al-Quran itu karena dia Al-Quran itu berupa cahaya. Cahaya itu kalau sudah memadat dia akan membentuk sesuatu. Cahaya memadat membentuk sebagai seorang pemuda tampan. Jadi itu katanya, kenapa kita kumpulkan cahaya. Sesungguhnya cahaya. Kita ini cahaya semua, cahaya. Kalau di dalam itu cahaya. Jadi bahasa fisik itu kita katakan darah, saraf, sesungguhnya itu cahaya semua. Jadi cahaya memadat jadi darah, cahaya yang memadat jadi daging, cahaya memadat jadi mata, cahaya memadat dari hidung. Itu semuanya. Seandainya tidak ada badan, semuanya berbadan cahaya semua. Ya kunang-kunang ya.
Nurun ala nur. Ini kan cahaya semua keluar semua di sini cahaya. Nah, Al-Quran itu cahaya. Mungkin nanti di detik-detik terakhir kita berdoa istighfar dulu. Tapi doanya bagus nih. Buat lagi deh, lagi deh. Sebentar lagi kita ini. Maghribnya jam 16.